perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya, dari keturunan Maluku. Ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Bagaimana peluang yang dimiliki? Ngebut semaksimal mungkin untuk menggapai sesuatu yang masih bisa dicapai, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada PSSI yang secara diam-diam satset dengan kinerja nyatanya. Bagaimana tidak, seperti apa yang telah di-spill oleh Pak Erik bahwa akan ada 3 nama pemain baru yang akan menjadi pemain timnas Indonesia dan akan segera dikebut prosesnya. Karena kita tahu sendiri persaingan di tahun ketiga bukanlah sesuatu persaingan yang mudah. Apalagi mengingat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta Alex Pastoor dan Lansat harus mengambil resiko dari pertandingan yang tersisa di depan. Dan untuk memantapkan pondasi semaksimal mungkin, asisten pelatih timnas Indonesia yakni Pastoor sedang berada di Turki guna langsung menemui Jayden dan berbicara apa adanya. Makin gila nih timnas. Justru dengan keadaan timnas Indonesia yang akan semakin kuat membuat Australia malah sebaliknya. Mereka semakin tidak menjanjikan karena mengingat kiper utama Australia Matt Ryan ikut divonis cedera menyusul 8 pemain yang sebelumnya memang mengalami cedera dan bisa dipastikan tidak akan memperkuat timnas Australia pada saat melawan Indonesia di Sydney. Ya, PSSI sekarang ini ingin menggapai cita-cita dari pecinta sepak bola Indonesia di tanah air dengan misi tembus dan bermain di Piala Dunia. Karena saat ini PSSI habis-habisan akan ngegas memaksimalkan pemain terbaik sepenuhnya untuk meraih 6 poin pada saat melawan Australia dan Bahrain. Dan baru-baru ini Pak Erik sudah memberikan informasi jika akan ada 3 pemain diaspora yang akan dinaturalisasi agar mereka bisa bermain di bulan Maret nanti. Ya benar, 3 nama itu tidak lain adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi. Tentu saja sebagai gerakan yang membuat masyarakat semakin cinta dengan timnas karena PSSI-nya yang satset. Dan dengan tambahan 3 pemain baru ini bisa menambah daya dongkrak tersendiri dan kekuatan timnas Indonesia jelas semakin meningkat. Kuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya, dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, terkhusus untuk Joy Pelupesi sendiri adalah sosok gelandang yang multi talenta. Meskipun kita masih menunggu Jairo Riedewald yang proses naturalisasinya masih terbilang susah karena terdapat beberapa persyaratan yang belum sempurna. Dan prosesnya lebih sulit dari yang kita bayangkan. Namun dengan adanya Joy Pelupesi itu sendiri, pemain ini secara pengalaman cukup oke. Yang dimana ia pernah membela klub-klub ternama seperti FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, FC Groningen, dan saat ini Lommel SK. Meskipun sekarang ia berada di kasta kedua, namun masih oke dan masih muda, mempunyai ambisi yang kuat bertarung di tengah lapangan.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Ya, sementara itu, ini nih gunanya mempunyai pelatih ataupun asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda, tempat di mana banyak pemain berdarah Indonesia Belanda yang berkarir di luar. Membuat asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda yakni Alex Pastoor di tengah berada di Istanbul, diketahui dirinya bertemu dengan Jayden Oosterwolde guna membahas kemungkinan bermain untuk tim nasional Indonesia. Jayden yang saat ini masih berusia 23 tahun berposisi sebagai bek kiri dengan tinggi yang terbilang cukup tinggi dengan nilai pasar 260,72 miliar rupiah, jelas kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Jika Jayden menyetujui dengan apa yang telah diberikan oleh Alex Pastoor guna untuk berpeluang membela timnas Indonesia, tentu ini membuat kedalaman skuad Indonesia semakin kokoh. Karena untuk mempunyai level yang tinggi, kita harus mempunyai pemain-pemain yang berkembang dengan kualitas mumpuni. Seperti Jayden ini. Semoga saja pembicaraan Alex Pastoor dan Jayden berbuah manis. Dan paling tidak 3 nama yang sudah di-spill oleh Pak Erik sudah oke, dan hal ini membuat timnas Indonesia benar-benar akan menjadi timnas yang kuat. Ya, dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin meningkat pesat disertai dengan pondasi yang kokoh, justru hal ini berbanding terbalik dengan lawan yang akan kita hadapi di bulan Maret nanti yakni Australia dan Bahrain. Teruntuk Australia sendiri yang saat ini dihantui berbagai badai cedera pemainnya. Jika pelatih mereka sudah mengkonfirmasi jika ada 8 pemain inti Kangguru yang sedang mengalami cedera. Dan baru-baru ini telah dikonfirmasi bahwa kiper utama mereka yakni Matt Ryan juga ikut-ikutan mengulangi cedera. Jelas ini adalah sesuatu hal yang buruk bagi Australia, karena Indonesia yang saat ini ngebut untuk menambah kekuatan di lini per lini, malah Australia justru pemainnya banyak yang tumbang. Teruntuk Bahrain sendiri, jelas mereka akan dihantui oleh teror fans supporter timnas Indonesia yang jelas tidak akan tinggal diam memberikan support untuk menjatuhkan mental Bahrain di GBK. Karena mengingat bagaimana kelakuan si Bahrain ini pada saat Indonesia yang jelas-jelas akan menang di depan mata harus dirampok oleh ulah wasit botak yang jelas bro dengan Bahrain. Dan jika Bahrain benar-benar akan menginjakan kakinya di GBK Maka Ultras, Garuda tidak akan tinggal diam dengan apa yang telah diperbuat pada timnas Indonesia. Ya, dengan semua yang telah diutarakan oleh Pak Erik yang telah mengumumkan 3 nama pemain baru yang akan dinaturalisasi, semoga saja hal itu dilancarkan dan sesuai harapan. Bahkan kami doakan tidak hanya 3 pemain plus Jayden yang juga ikut dinaturalisasi. Bang Jairo yang memang proses naturalisasinya sulit, semoga saja bisa terrealisasi dan memberikan kejutan dengan bermain syukur-syukur melawan Australia nanti. Dan dengan masuknya oleh Romani dan James, Joy Plupesi, bahkan Audero Mulyadi membuat kedalaman timnas Indonesia semakin mantap secara keseluruhan skuad. Dan semoga saja dengan hitungan hari pelatih yang hanya bisa berkumpul dalam beberapa hari saja, serta langsung membuat gebrakan yakni sisi latihan bisa membuat semua pemain langsung bisa beradaptasi dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dalam permainan melawan Australia, skuad timnas Indonesia sudah matang baik secara fisik, chemistry, bahkan juga taktik yang akan diterapkan oleh pelatih, mengingat waktu yang sangat singkat dan mepet. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way.